Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka dengan NIM 1601661 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Maksud saya membuat video ini yaitu sebagai salah satu syarat ujian kegiatan PPL semester genap tahun 2020. Tak lupa saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan PPL ini, lalu kepada Ibu Dr. Anda Elis Herawati MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumedang, lalu Ibu Nora Rosdiah selaku Koordinator Guru Pamong di SMK Negeri 1 Sumedang, dan kepada Bapak Dr. Anda Sukadi MPD MT selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing kami menjadi lebih baik, lalu Bapak Aseng SST selaku Guru Pamong di SMK Negeri 1 Sumedang. Baik, anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya bila kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup pada pekerjaan pengukuran tanah. Untuk pembelajaran kali ini, saya merujuk pada salah satu buku bacaan, yaitu Pedoman Praktis K3LH Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup, karya Dr. Andes Suwardi MPD dan Dr. Andes Daryanto. K3LH Ilmu Ukar Tanah ini merupakan salah satu materi dari mata pelajaran DKB TPT atau Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan dan Teknik Pengukuran Tanah. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menerapkan prosedur keselamatan kerja pada pekerjaan pengukuran tanah. Lalu yang kedua, siswa dapat menerapkan prosedur kesehatan kerja pada pekerjaan pengukuran tanah. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan prosedur menjaga lingkungan hidup pada pekerjaan pengukuran tanah. Dan sekarang mari kita langsung ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi K3. K3 yang sering kita dengar yaitu kesehatan keselamatan kerja. Lalu ada K3LH, kesehatan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, lalu untuk definisi umumnya, K3LH yaitu suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya, serta upaya menjaga lingkungan kerja tetap aman. Nah, lalu untuk SMK 3. Nah, di sini SMK 3 menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1996 Pasal 1, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi seluruh struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, kalau misalkan kalian sudah pernah ke tempat proyek-proyek, yaitu proyek pekerjaan jalan, jembatan, bangunan, nah kalian pasti bakal sering melihat spanduk-spanduk atau poster slogan K3. Nah, di sini Bapak udah punya beberapa contohnya. Ini nih, ada yang pertama dan yang kedua. Nah, ketika kalian melihat spanduk ini, berarti kalian sedang memasuki kawasan wajib K3, yaitu kalian wajib menggunakan APD, wajib melaksanakan peraturan-peraturan yang diselenggarakan oleh K3 dari proyek tersebut. Lalu ada tujuan K3LH dalam ilmu ukur tanah. Nah, tujuan-tujuan ini yaitu hal-hal yang diharapkan setelah kalian menerapkan K3 nih. Nah, yang pertama ada mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Ini sangat krusial ya. Yang tujuan utama dari diadakannya K3LH ini adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Jangan sampai terjadi satupun, yaitu yang sering kita dengar atau zero accident ya. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan.
Yang ketiga, mencegah atau mengurangi kematian, yang tadi itu zero accident tadi. Yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang kelima, mengamankan peralatan dan surveyor dari bahaya. Lalu yang keenam ada meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketujuh ada mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber produksi lainnya. Lalu yang kedelapan, menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman, sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja. Lalu di sini Bapak ada beberapa contoh dari APD yang sering digunakan ketika kalian melaksanakan kegiatan survei ke lapangan. Beberapa di antaranya yaitu ada helm proyek. Helm proyek ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menghindari dari jatuhan-jatuhan yang akan menimpa kepala kalian. Bayangkan kan ketika kalian sedang melakukan survei, tiba-tiba ada benda jatuh dari atas, bagaimana efeknya gitu. Jadi kalian wajib menggunakan helm. Lalu helmnya ini kenapa warnanya harus cerah? Yaitu agar dapat mudah dilihat oleh orang lain. Lalu yang kedua ada safety vest atau rompi kerja. Rompi kerja ini tujuannya yaitu untuk menghindari dari gesekan-gesekan atau benturan yang langsung ke badan kita. Lalu sama seperti yang tadi ya, warnanya itu dibuat cerah. Di gambar itu dicontohkan dengan warna kuning cerah dan juga warna oranye. Itu supaya kita mudah dilihat oleh orang lain. Lalu ketika kalian melihat safety vest di belakangnya itu suka ada seperti spotlight. Kenapa ada spotlightnya? Karena ketika spotlightnya itu disinari oleh cahaya itu akan lebih terlihat. Apalagi ketika malam hari. Kalian ketika survei itu tidak mengenal waktu ya, bisa pagi, siang, malam. Nah, ketika malam hari itu resikonya lebih tinggi, jadi kalian wajib menggunakan safety vest ini. Lalu yang ketiga ada safety shoes. Safety shoes ini sepatu yang sering dipakai para surveyor. Itu yang biasanya pijakannya itu keras, kadang terbuat dari besi. Jadi kadang sepatu ini sangat berat gitu. Selain digunakan saat survei juga ini sering digunakan di proyek-proyek. Lalu jas hujan, kalian pasti tahulah apa kegunaan jas hujan. Yaitu pasti untuk menghindari masuknya air ke dalam tubuh. Apalagi ketika musim hujan, bayangkan masa kalian mau survei tanpa jas hujan gitu, yang ada jibrug ya. Lalu yang terakhir ada payung. Nah, payung ini berfungsi untuk bisa melindungi diri kita dari sinar matahari atau air hujan. Ini juga berfungsi untuk melindungi theodolit atau water pass supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung atau air hujan. Karena alat ini sangat rentan ya ketika terkena panas atau air hujan. Ketika terkena panas jangan sampai si nivonya itu menguap. Kalau nivonya menguap, wah sudah itu. Nanti tidak bisa diatur lagi untuk penggunaan seperti biasanya. Lalu ada alat pelindung khusus. Ini ada beberapa ya. Ada safety harness. Itu biasa digunakan ketika kalian berada di ketinggian. Jadi kalian menggunakan safety harness ini. Lalu ada alat pelindung dari zat-zat kimia atau zat-zat yang berbahaya. Ini fungsinya ya itu untuk menghindari kalian dari zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Lalu yang selanjutnya adalah prosedur K3 ilmu ukur tanah. Nah, di sini prosedur ini harus dilaksanakan oleh semua orang, semua surveyor, semua praktikan itu untuk kebaikan kita sendiri. Yang pertama ini ada memperhatikan petunjuk dari pembimbing. Ini sangat penting ya. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan petunjuk dari pembimbing kalian. Karena akan banyak sekali hal penting yang akan disampaikan oleh pembimbing kalian gitu. Lalu yang kedua ada mengikuti petunjuk dari pembimbing agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik. Nah, ini sangat fatal ya. Jangan sampai kalian melakukan suatu kesalahan karena kalian tidak mendengarkan ketika pembimbing kalian memberikan penjelasan. Lalu yang ketiga ada memakai pakaian praktik dan APD sesuai dengan aturan secara lengkap. Ini yang tadi kan sudah dijelaskan ya APD apa saja yang harus digunakan. Ada topi, ada safety vest, ada safety shoes,
ada jas hujan ketika hujan, dan ada payung, ada juga alat-alat khusus gitu. Ini harus kalian gunakan, wajib, tidak boleh kalian tidak menggunakannya ya. Nah, lalu yang keempat ada menggunakan peralatan praktik dengan baik, benar, dan hati-hati. Ini sangat penting ya, jangan sampai kalian melakukan kesalahan sehingga terjadi sesuatu dengan alat praktik kalian. Apalagi oleh seorang survei itu seringnya terjadi kerusakan pada rambu ukur, pada teodolit, pada water pass. Kenapa kalian jangan melakukan kesalahan atau merusak alat itu? Yaitu selain ya belinya juga mahal gitu ya, selain belinya mahal, kalian akan merugikan orang lain gitu. Lalu ada yang kelima, memeriksa peralatan praktik sebelum dan sesudah praktik. Nah, perlu kita periksa sebelum melaksanakan praktik agar jangan sampai ada alat-alat yang ketinggalan, alat-alat yang rusak. Jadi supaya tidak mengganggu proses pelaksanaan praktik kalian. Nah, lalu untuk sesudah praktiknya, kalian harus memastikan kembali semua alat itu tertata rapi, berfungsi dengan baik. Lalu yang keenam ada meletakkan alat praktik di tempat aman. Nah, ketika kalian melaksanakan praktik, kebanyakan surveyor itu simpan aja alat di sini, simpan alat di sini. Nah, nanti ketika terjadi kehilangan atau kerusakan, siapa yang akan bertanggung jawab? Gitu ya. Lalu yang terakhir ada tidak merusak alam selama proses pengukuran di lapangan. Nah, yang sering dilakukan nih oleh surveyor, kita bawa pilox, kita ngepilox rumput-rumputan, ngepilox yang lain gitu. Padahal kita bisa menggunakan alat patok yang lain gitu, dibandingkan dengan pilox, karena pilox susah hilang dan juga bisa merusak tanaman gitu. Jangan sampai lalu kalian ketika melakukan survei di hutan-hutan misalkan, jangan sampai kalian mencabut-cabut tanaman gitu ya, sampai merusak lahan orang, merusak ya fasilitas-fasilitas lain lah. Pokoknya ketika kalian melakukan survei, kalian harus menjaga diri kalian dan menjaga lingkungan kalian secara sebaik mungkin. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah semua materi sudah Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar di bawah. Nah, lalu setelah pemberian materi rasanya kurang ya kalau tidak ada tugas. Nah, Bapak sudah menyiapkan tugas yang harus kalian kerjakan. Bapak sudah menyiapkannya juga di kolom komentar linknya. Kalian bisa klik, lalu kalian bisa mengerjakannya. Lalu kalian untuk proses pengumpulannya kalian kirimkan ke email Bapak, yaitu muhammadeka@student.upi.edu. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada seluruh guru, semua dosen yang telah membimbing saya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.